Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Rizky. Jadi video kali ini kita bakal bahas ya untuk watchlist pagi di Guru Saham untuk Kamis 4 Agustus ya. Jadi udah update di Instagram. Bisa cek di Instagram kita, jangan lupa follow juga biar gak ketinggalan. Juga kalau yang pakai aplikasi Guru Saham tinggal klik aja bannernya biar langsung masuk ke postingannya gitu ya. Dan di sini kita ada beberapa pilihan dan banyak ya untuk hari ini. Untuk hari Kamis banyak banget yang oke dari sinyal-sinyalnya gitu ya, potensinya. Jadi kita bahas dulu. Pertama ada JAR sama AMMS. Nah ini saham IPO ya. Jadi di sini ya kita wait and see gimana nantinya. Tentunya bagi yang udah punya dapat IPO-nya ya dilihat pagi-pagi apakah dia longsor atau enggak gitu ya, atau dia malah arah gitu. Kalau arah ya bisa jual sebagian gitu ya. Kalau dia turun harganya biasa sih nggak langsung turun ya, dia bakal naik dulu mungkin 1% 2% volatil gitu ya. Tapi kalau bagi yang langsung ARB ya itu beda cerita gitu ya. Ya mau diapain lagi, namanya ARB, kita mau jual gimana gitu ya. Dan bagi yang kalau dia ARB yang belum masuk ya jangan langsung masuk juga, lihat dulu downtrendnya ya, apakah ada spike volume. Tentunya ketika ARB kita bisa lihat apakah tiba-tiba ada spike volume yang membuat saham ini langsung dimakan sama si market makernya sehingga harganya bisa naik lagi. Kadang seperti itu ya, langsung ARB tapi naik lagi gitu. Nah itu makanya memang harus butuh waktu untuk kita bisa pantau spike ordernya gitu ya, spike volume order downtrendnya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk IPO ya gitu. Lalu ada STAA potensi Morningstar. Nah di sini kita bisa lihat STAA. Nah untuk STAA sendiri ini udah sinyal sebelum-sebelumnya ya dari Guru Saham dan masih bagus ya untuk potensinya. Bagi yang mungkin sebelumnya udah beli di sinyal Guru Saham untuk STAA mungkin udah floating profit gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk STAA dia udah masuk setway lagi ya. Udah masuk di area setway. Di sini kita bisa lihat membentuk uh, hammer gitu ya. Di sini ada potensi membentuk morning star, di mana di sini kan dilanjutkan dengan candle hijau gitu ya. Dia juga di area support ketika dia mulai koreksi. Jadi ya di sini kan kita um, analisa kalau dia bakal membentuk sideways gitu ya. Dan ini cukup bagus karena ketika saham uptrend terus sideways, nah ini pertanda ada continue untuk menunjukkan kenaikan, tapi dia bakal sideways dulu, konsolidasi dan ada tawar menawar harga gitu ya. Jadi menarik untuk dilihat untuk dari STAA gitu ya. Lalu selanjutnya kita ada CTRA. Oh ya, untuk STAA sendiri juga bagus ya untuk akumulasinya, untuk bandarmologinya. Di sini ada net buy 1,1 miliar dari AK. Lalu di sini kita ada CTRA. Nah, CTRA sendiri itu dia ascending scallop potensi breakout. Nah, kita bakal lihat kayak gimana. Di sini kita bisa lihat dia lagi naik ya, dia lagi reversal, dia di sini juga membentuk ascending scallop. Di sini ascending scallop. Nah, di sini ada potensi melanjutkan kenaikan gitu ya. Jadi kalau ascending scallop itu ya kayak gini ya. Dia itu bakal ada potensi melanjutkan kenaikan setelah di area resisten ini. Kalau kita lihat dari bandarmologinya juga bagus banget. Ini kelihatan banget ada akumulasi ya. Um, Net buy-nya itu 5,5 miliar gitu ya. 50 miliar, dan di sini untuk net buy-nya sedikit ya brokernya, seperti yang kita bisa bilang sebelumnya. Kalau seperti ini ya di market maker ya, karena market maker brokernya nggak terlalu banyak seperti retail gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, menarik banget tuh CTRA. Kalau dia breakout dia bisa ke lanjutnya itu targetnya ke 954 ya.
954. Kalau dia bisa tembus lagi, TP keduanya itu bisa lanjut di 1000-an, di 1000 gitu. Untuk stop lossnya ya rekan bisa, kalau dia tutup di bawah 900 itu udah bisa stop loss gitu ya. Tapi sebenarnya bukan 900 ya. Kita bisa lihat itu lebih detail itu. Bentar. Itu di area ini ya. Di area ini itu seenggaknya dia tutup di bawah 900. Kalau dia tutup di 880-an, 890, nah itu teman-teman bisa jual sebagian, mulai jual sebagian di, kalau dia konfirmasi lagi turun ya itu teman-teman bisa keluar aja gitu. Kalau untuk TP-nya tadi udah kita jelasin ya. Lalu ada RCCC. Nah, ini IPO kemarin yang sempat turun hari pertama, cuman hari kedua dia itu malah naik lagi. Nah, naik lagi di sini. Oke. Coba lihat RCCC juga di sini. Saya pakai report aja biar bisa saya pakai value di sini. Di sini 3. Oke. Nah, di sini pertama kita lihat dia turun sampai ARB. Tapi di sini ke hari kedua dia itu langsung menghijau gitu ya. Dia hijau, nggak ARB lagi. Nah, ini pertanda baik. Biasanya memang pola-pola seperti ini dia bakal menunjukkan kenaikan, karena kita bisa lihat di sini juga founder volumenya bahkan meningkat. Memang kalau kita bisa lihat dari broker summary-nya itu memang akumulasi gede, itu ada SA gitu ya, yang 3 miliar, sedangkan penjualannya di sini cuma ratusan juta. Di sini terdeteksi ya retail ya, ada YP, PD, XC, XL, ini retail semua, ini retail semua. Ada terus di sini yang akumulasi ya pemain-pemainnya, ada SA, LG, XA gitu ya. Ini bagus banget untuk RCCC. Jadi yang kemarin ngetawain ya, ya pasti bakal nangis tuh kalau dia harga naik tinggi. Kita juga bisa melihat contohnya ya, seperti RCCC ini kan ada HATM ya kalau nggak salah ya. Yang sebelumnya dia itu turun, tapi dia malah dari hari kedua hijau. Seingat saya, bentar. Nah, ini ada HTM ya, hari pertama itu turun, lalu hari kedua hijau gitu ya, hijau. Jadi menarik ya untuk RCCC. Jadi lalu ada PNBN, Cup and Handle, potensi breakout. Jadi Cup and Handle ini hampir mirip Ascending Scallop ya, cuman agak berbeda. Dia itu sempat ada pullback di depannya lalu mulai naik lagi. Nah, itu Cup and Handle. Kita coba lihat. Waduh, saya tadi udah panjang lebar bahas, ternyata saya ngepost recording saya. Sorry. Jadi di sini mungkin saya mulai dari Cak ya tadi ya, ketinggalannya. Saya lupa juga. Jadi kalau Cak tadi kita bahas di sini ada flag pattern ya. Jadi continuous untuk uptrend. Dia itu targetnya kita bisa ambil dari swing low-nya ke swing high sebelumnya, dan kalau dia berhasil breakout di area sini berarti targetnya di 322. Di sini cukup bagus ya. AZ masih akumulasi, jadi belum ada distribusi yang lumayan besar. Kita bisa lihat bundle volumenya juga masih oke di sini, jadi masih menarik untuk cak. Targetnya di 322. Selama dia nggak break the structure ini, pattern ini ke bawah, ya ini masih aman tuh cak. Lalu di sini ada CMPP, kita lihat CMPP. CMPP. Nah, untuk CMPP dia itu symmetrical triangle. Nah, kayak gimana? Kita coba lihat di sini. Kalau kita lihat secara berkersumnya itu ya memang tipis-tipis ya. Ada yang net buy, ada yang net sell, itu hampir seimbang. Jadi normal small distribusi di sini dibentuknya. Kalau kita bisa lihat dia itu lumayan bagus. Dia membentuk symmetrical triangle setelah uptrend. Nah, ini bagusnya itu jadi kurang lebih seperti ini, dia symmetrical triangle ketika reversal gitu ya.
Oke, nah ini bagus banget, jadi ada potensi dia bisa breakout ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, ini udah mulai di ujungnya nih, ini mulai di ujungnya, ini udah mulai krusial, semoga aja dia bisa lanjut kenaikan ya. Untuk targetnya berapa? Targetnya itu ya ada di sini. Targetnya itu ada di, oke, ini targetnya. Kalau misalkan dia breakout di sini berarti di 426. Cut lossnya di mana? Cut lossnya itu di bawah support yang kita batasi ini. Kalau dia malah keluar dari support yang kita gambar ini, ya mungkin di 250 gitu ya dia tutup, ya itu bisa keluar aja. Jadi kurang menarik. Untuk TBIC terus ada, oh sorry bukan TBIC, CMPP ya. Terus ada GZCO. Nah GZCO ini dia potensi morning doji star. Nah, untuk perkesumerinya juga ya tipis-tipis lah di sini, ternyata juga banyak yang jualan ya. AK itu net sell 400 juta, terus BD ada 400 juta juga. Tapi kalau kita lihat di sini, oh ya sebelumnya kita juga pernah ada ZCO ya, di mana dia masih di area head and shoulder ya. Tapi di sini untuk scalping, untuk day trade ini lumayan menarik. Dia itu membentuk doji ya. Dia ada doji di sini. Di sini doji itu potensi membentuk morning doji star gitu. Jadi ada lumayan kita ngambil kesempatan untuk dia kalau bisa rebound gitu. Jadi untuk lanjutnya ada MLIA. Nah, MLIA untuk MLIA sendiri juga tipis-tipis ya, tipis-tipis di progres sumernya. Cuma di sini menarik ada MG yang net buy 400 jutaan di 594, di 594. Sedangkan di sini dia close-nya itu di 595. Jadi tipis banget, dan di sini membentuk doji, dan seperti yang tadi si apa nggak salah ya, GZCO dia ada potensi morning doji star di sini. Dia bentuk candle hijau gitu. Kurang lebih seperti itu, menarik untuk Melia. Lalu ada Friend sama MTEL. Nah, untuk Friend sama MTEL ini udah kita bahas di video sebelumnya, jadi bisa lihat di video yang sebelum video ini diposting gitu untuk pembahasannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga dapat informasi yang baru gitu ya. Semoga berjalan lancar tradingnya. Jangan lupa follow Guru Saham, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.